Halo, nama saya Adit. Saya teman belajar Ini Budi. Dan hari ini saya akan berbagi tentang pantun dan rima. Pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD. Teman-teman, saat saya bilang pantun, apa yang kamu pikirkan? Rima, puisi, budaya, peribahasa. Sebenarnya itu tidak tepat. Pantun adalah jenis puisi lama yang ada 4 baris dan punya sampiran dan isi. Sampiran merupakan pembukaan dari pantun dan berfungsi hanya untuk tumpuan saja. Isi adalah bagian dalam pantun di mana makna sebenarnya sudah disampaikan oleh pembacanya. Ada beberapa jenis rima yang dapat digunakan dalam membuat pantun, yaitu nomor 1, A, 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 A. Contohnya adalah mata, menata, senjata, balita. Semua kata-kata tersebut sama-sama berakhiran dengan ta. Kedua adalah A, A, B, B. Contohnya adalah mata, menata, batu, waktu. Kata-kata yang A akhir dengan ta dan kata-kata B mengakhir dengan tu. Nomor 3 dan 4 juga sama, tetapi strukturnya beda. Misalnya nomor 3 A, B, A, B dan nomor 4 A, B, B, A. Ada 4 tipe pantun. Pantun 1 adalah Karmina, kedua adalah Seloka, ketiga adalah Jenaka, dan keempat adalah Teka-teki. Pantun Karmina adalah tipe pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama adalah sampiran, dan baris kedua adalah isi. Contohnya adalah tas hitam di atas meja. Saya cakep, siapa yang punya? situ bagendit jangan dicaci, kakek genit digoda banci. Pantun Seloka adalah tipe pantun yang mempunyai koneksi antar bait. Misalnya, pada bait pertama, baris 2 dan 4 menjadi baris 1 dan 3 di bait kedua. Contohnya adalah jalan-jalan ke kota bertemu Umi Pipik, naik motor si Dahlan. Jadilah pengendara yang baik agar selamat sampai tujuan. Naik motor milik si Dahlan, pergi ke pasar membeli nanas. Agar selamat sampai tujuan, taatilah lalu lintas. Pergi ke pasar membeli nanas, saat di jalan bertemu terantip. Taatilah lalu lintas agar menjadi pengendara yang tertib. pantun Jenaka adalah pantun yang mempunyai unsur-unsur komedi dan bertujuan untuk menghibur audiens. Contohnya adalah Jalan-jalan ke pinggir empang, nemu katak di pinggir empang. Hati siapa tak bimbang, kamu botak minta dikepang. Kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. pantun Teka-teki adalah pantun yang mempunyai unsur pertanyaan atau tebak-tebakan. Contohnya adalah Menanam pohon di taman luas. Taman pun indah berwarna-warni. Ia termasuk binatang buas, janggutnya lebat dan pemberani. Jarang pergi ke toko jam, jikapun pergi turun hujan. Binatang ini bergigi tajam, jika pergi sambil tiduran. kesimpulan semua dalam pantun adalah semua pantun mempunyai sampiran dan isi. Semua tipe pantun unik. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang pantun, biasakan membaca pantun sebanyak mungkin. Ke pasar beli melon, jauh-jauh beli satu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Jalan-jalan ke Batu Jajar. Luas sawah berhektar-hektar. Siapa yang tekun belajar, saat dewasa akan pintar. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Ada talas besar berjajar-jajar. Dibawa ke pasar rara. Waktu kecil malas belajar, waktu besar akan sengsara.
Waktu hujan berbasah-basah, main di kolam untuk berenang. Waktu kecil bersusah-susah, dewasa kelak bersenang-senang. Hari Minggu pergi ke pasar, beli sayur dan juga beras. Tiap hari harus belajar, pasti akan menjadi cerdas. Berlari cepat mengejar waktu. Terlambat sudah, tertinggal kereta. Pendidikan itu harus nomor 1 bagi kemajuan bangsa kita. Makan soto ditambah kecap sambil melamun dan mereka-reka. Selalu hati-hati dalam berucap agar hati orang tidak terluka. Petani di sawah memangkas rumput agar tak ada hewan melata. Masa depan itu harus dijemput dengan ilmu maupun harta. Malam minggu penuh canda. Sambil berdendang, main gitar. Belajarlah kamu selagi muda, agar jadi anak pintar. Pergi ke hutan saat sore. Banyak nyamuk menggigit kulit. Jika perut terserang diare, segera kamu minum Oralit. Anak ayam kurung 10, mati seekor tinggal 9. Bangun pagi salat subuh, minta ampun kepada Tuhan. Bila mata terkena lampu, kucing lari terantuk batu. Tidak baik melawan guru, beliau setia memberi ilmu. Asap dewa, asap pedas, daun jeruk dan salad. Siapa tak akan miris melihat korban bencana alam. Kalau ada jalan yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Jalan-jalan kota Mekah, jangan lupa beri sajadah. Kalau pulang dari Mekah, jangan lupa beribadah. Bunga mawar sedang mekar, harum baunya sudah pasti. Ayo kita semua belajar agar ilmu bertambah tinggi. Dari Serang ke Pulau Buru, pindah kota beli papaya. Anak baik menghormati guru, berbakti juga pada orang tua. 2 Mei Hari Pendidikan, hari lahir Ki Hajar Dewantara. Jika orang tidak berpendidikan, seumur hidup bakal sengsara. Pergi ke Meko mempendidikan, kita dipetik kalau mempendidikan. Murid ibu semua pintar, masuk ke kelas tanpa terlambat. Pagi-pagi pergi ke kota, perginya naik kuda. Kalau kamu anak raja, harus patuh kepada orang tua. Jalan-jalan ke Kota Blitar, tidak lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Jalan-jalan kalau ada masalah, dapat rumah berkaca-kaca. Ya, sakit perut kena ketawa, lihat kucing berkaca-kaca. Indonesia nanti yang kaya, alamnya indah ramah penduduknya. Namun karena ulah manusia, alam menjadi marah dan murka. Kalau ada semua di ladang, boleh kita meminta mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berkumpul.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Anak kalau curah. Tadi jawab nih di deh. Tangan tayang kola. Lo jawab mau koi ya. Salah satu keunggulan hasil hutan bukan kayu yang dimiliki Provinsi Jambi adalah madu hutan dari Kabupaten Sarolangun. Pada malam-malam tertentu di musim panen madu, para pawang lebah atau piawang yang berarti pendekar memanjat pohon sialang sambil bersahut-sahutan syair. Senam dari Banten ke Indragiri. Menurut kearifan lokal, syair ini dapat melindungi para piawang dari sengatan lebah saat mengambil madu. Pesannya itu berarti asuhan daripada kita yang memanjat. Ya, jadi asuhan dia itu supaya dia itu mematuhi perintah kita dengan jalurnya pantun. Aduh, biar aman. Dia pergi itu tidak merasa terpaksa, gitu. Oh, rumahnya tidak diambil.